Halo Mas Kuku, Halo Mas. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, tapi ada Iya. yang lebih baik ya. Ada kabar baik kan soal lagu Mas Kukuh yang bakal diapain Mas? Mas ceritain aja deh, mungkin biar lebih enak dari Mas Kukuh yang info. Jadi teman-teman semuanya pada hari ini di bulan Desember ini, setelah Novemberan ini ada Desember. November ya kita mulai ya Mas ya. Iya, November. November lagu anakku ini namanya Mendung Tanpa Udan ini menempati rumah barunya yaitu dengan bentuk film. Jadi seperti itu. Jadi betapa bahagianya saya bisa mengantarkan anak, istilahnya kalau dari TK, SD ke SMP sampai SMA nanti sampai kuliah. Saya nggak tahu anak saya kedepannya seperti apa, tapi dalam hati saya selalu bilang, hei orang-orang baik, jagalah anak saya ini agar bisa berguna bagi kita semua. Seperti itu sih Mas. Itu sih kabar baiknya itu. Jadi Mendung Tanpa Udan udah resmi akan diadaptasi ke dalam bentuk film layar lebar ya Mas. Film betul. Nah, sebenarnya saya penasaran sih soal lagunya sih. Tapi sebelum kita nanya soal lagunya, saya pengen tahu dulu deh. Gimana ceritanya Mas Kukuh tuh bisa ngasih izin lah kalau lagu Mendung Tanpa Udan ini boleh diadaptasi ke dalam bentuk film. Pertimbangannya apa dulu bisa mengikhlaskan gitu? Ada beberapa sih yang meminta juga, yang kemudian saya dari sama manajemen juga berdiskusi tentang hal di luar karya dan pertanggungjawaban karya saya juga. Banyak hal yang dipertimbangkan sebenarnya Mas, tapi kemudian kami memilih Non Entertainment ini untuk menjadi jembatan menuju adaptasi film ke film ini, karena secara kolektif dari pengkaryaan sampai ke produksi bisa dibicarakan dengan profesional dan kekeluargaan. Seperti itu sih Mas. Jadi yang mungkin pasti ada batasan-batasan dari Mas Kukuh. Misalnya lagunya boleh tapi seperti ini dan mungkin Nan bisa terima gitu ya untuk Iya, memenuhi batasan-batasan itu ya. betul sekali. Jadi kita sama-sama luwes gitu untuk membesarkan karya ini lagi gitu. Ya, seperti itu sih. Kalau lagu Mendung Tanpa Udan ini kan mungkin kalau orang taunya kan setelah Endar Boy. Yes. Iya kan, itu kan kemarin sempat booming di bulan Juni sampai Juli tahun ini ya, 2002 ini ya. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya lagu ini juga sudah jauh lebih dulu kan daripada itu kan Mas ya. Nah, saya pengen tahu sih cerita awalnya lagu Mendung Tanpa Udan ini tuh yang tentunya versi Mas Kukuh ya, itu kapan ditulisnya dan bisa diceritain ya itu tentang apa dan gimana sampai akhirnya kok bisa bukan cuma Andarboy sih sebenarnya, Denny Caknan juga Iya. mengcover. Itu bisa ceritain gak sih Mas dari awalnya banget tuh kapan lagu ditulis gitu? Lagu ini ditulis ketika saya putus kontrak di salah satu project sinetron Ramadan. Waktu itu saya di Jakarta, terus kemudian saya bingung Mas, di Jakarta iklimnya kan orang kerja. Kalau di sini kan kerja sambil berkarya gitu. Kalau iklim Jogja, nah di sana saya tidak menemui iklim berkarya. Ya mungkin bekerja sambil berkarya itu juga di project serial Ramadan itu juga bekerja dan berkarya, tapi untuk kepuasan pribadi saya tidak menemukan gitu. Saya tidak bisa eksplorasi 99% kemudian mengenal diri saya dan mengenal karya itu sendiri sampai ke dalam-dalamnya gitu. Itu dimulai waktu pandemi awal Mas, Maret 2020 ya. Iya betul, Ya. Maret 2020. Betul. Itu setelah seminggu itu kan lockdown waktu itu ya Mas. Era-eranya lockdown sebelum PSBB dan yang istilah-istilah yang banyak itu. Saya tiba-tiba itu kepancing kesadaran saya. Ting gitu. Kok saya jadi kayak merasa asing gitu. Saya nulis naskah, bikin konten-konten pendek gitu, tapi energi saya kok nggak kuat di apa dibentuk
konten dan kemudian nulis naskah kayak gitu. Ya secukupnya sekuatnya, misalnya jadi separuh ya aduh gak punya energi lagi tak simpan. Saya bawa ukulele itu ke Jakarta itu. Setiap syuting saya selalu bawa gitar ukulele saya itu. Terus akhirnya saya megang gitar, kenapa nggak bikin lagu ya? Oke, akhirnya bikin lagu mas, 2 lagu, nggak lebih deh kayaknya. Terus akhirnya aku nggak tahu kenapa, pas judulnya Pas Arep Udan Gede sama Mendung Tanpa Udan ini, 2 lagu ini akhirnya mengantarkan saya ke titik ini. Menurut saya, meskipun Pas Arep Udan Gede yang saya rilis pertama kali di channel saya dan Mendung Tanpa Udan kedua itu dengan banyak energi baik orang yang membantu saya, sangat luar biasa sekali. Akhirnya saya yakin karya ini bakal besar. Saya punya prediksi, feeling itu. Karena secara kekuatan teks, terus kekuatan teks dan pemantik imajinatif orang yang mendengarkan teks itu akan kuat. Dan ditambah dengan alunan musik yang kayak gitu sih. Lebih secara kalau tanya proses kreatif dari awal sampai akhir gitu. Kalau lagu ini menceritakan sebenarnya ada 2 mas, yang saya sadari dan saya tidak sadari. Yang awalnya tidak saya sadari, akhirnya saya sadari bisa tuh. Misalnya kita ngobrol kayak kasus yang terjadi di Mendung Tanpa Udan. Saya menemukan kalimat aku mau koran, kue blonjo dasteran. Itu karena kita setelah habis waktu itu kuliah, zaman era kuliah, saya habis latihan teater bersama teman-teman, ada yang cuma nongkrong doang nyari refreshing atau diskusi di jurusan teater itu, duduk di tangga. Ada beberapa teman saya itu yang pacaran. Ada anak teater sama anak teater, ada anak teater sama anak tari. Mereka ini mau pulang tapi terjebak di diskusi itu. Terus ada pertanyaan dari beberapa teman saya yang nongkrong juga di situ. Kamu setelah lulus ini mau kemana? Mau balik kampung, bikin sanggar, ngumpulin anak-anak kecil. Terus kemudian kalau pagi hidupku tenang, pakai sarung, pakai kaos singlet, lihat istriku dasteran, bikin teh, kan udah tenang hidupku. Enggak mau aku ke Jakarta, enggak mau berdele-dele lah di kesenian. Yang penting aku bisa melakukan sesuatu aktivitas seni gitu. Tapi ketika mereka sudah lulus ternyata putus. Itu terus tahap keduanya, pas aku megang gitar itu di Jakarta, ada temanku anak-anak kos di Jalan Madrasah itu, ini yang di lantai 2 itu nyuruh aku untuk ngentasi itu mindah jemurannya ke tempat yang teduh. Kok udah mendung nih, baju-baju gue tolong dong, gue masih meeting nih, tolong. Biasanya anak-anak itu kan aku yang paling nganggur mas, jadi aku kadang-kadang kelempar mana-mana, tak ambil degder gitu. Nanti biasanya dibeliin jajan atau apa gitu ya. Sebenarnya nggak minta, tapi anak-anak ya, teman-teman kan baik-baik mas di situ, sangat luar biasa, udah kayak keluarga sendiri. Aku akhirnya mindahin itu ke tempat yang teduh. Dah itu tak tulis tuh akhirnya tuh mas, malamnya tak tulis tuh, ceret ketemu pertanda mendung tanpa hujan ini, ngarang tuh mas. Terus tak korelasikan dengan teksku yang sarungan sama dasteran. Oh iya ya, mereka di teks ini mereka itu juga akhirnya putus hubungannya, nggak bersama lagi. Ini seperti mendung tanpa hujan yang aku alami tadi. Ternyata orang-orang membaca pertanda bahwasanya mendung, ternyata nggak hujan. Seperti halnya mereka sudah mengharapkan sesuatu untuk menuju rumah tangga, bahkan sudah memvisualkan ketika mereka berumah tangga nanti, tapi itu tidak terjadi. Nah hal itu garis merah kalau secara cerita itu. Jadi secara filosofis sebenarnya mau ngasih gambaran kalau kisah cinta tuh bisa aja kayak mendung tanpa udan gitu ya, tanpa hujan gitu ya. Iya. Udah mendung pasti hujan, ternyata belum tentu kayak gitu ya. Belum tentu. Bahkan panas aja bisa hujan. Iya benar. Itu di lagu kedua.
pas aku ngerokok boleh ya? Hah? Oh silakan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas. Berarti bener ya kalau misalnya lagu ini kan sempet sebelumnya udah sempet cerita tuh sedikit-sedikit, lagu ini memang dibuat berdasarkan pengamatan Mas Koko terhadap kisah percintaan teman-teman ya. Yes. Jadi nggak ada pengalaman pribadi di lagu ini sebenarnya. Nggak ada mas. Aku itu paling sulit untuk bikin karya berdasarkan empirisku sendiri. Kenapa? Karena sulit jujur mas. Serius itu. Karena pondasi pertamaku itu tak terisik-terisik itu jujur nih, harus jujur. Karena basic keaktoran kan juga gitu kan. Ketika di teater kamu terlalu over akan kelihatan juga di penonton, terlalu bawah juga akan kelihatan juga. Seperti itu. Jadi akhirnya aku harus menakar. Oh, kalau aku bikin teks lagu bercerita, aku harus banyak riset dan aku harus banyak mengamati, banyak menangkap situasi-situasi yang di jalanan. Seperti itu. Tapi berarti gini dong, kalau Mas kan biasa justru kan orang menggunakan lagu karena dia nggak mampu mengekspresikan perasaan dia terus dia curahkan ke sana kan. Berarti kalau Mas Kuku sebaliknya dong, justru ekspresi personalnya nggak bisa, malah berusaha menginterpretasikan ekspresi orang-orang gitu ya. Yes, kayak gitu bahasanya kayak gitu bisa. Nah, tapi Mas, sekarang itu kayak aku ngalami situasi-situasi mendung tanpa udan itu. Jadi kayak aku itu kayak meramal diriku sendiri ke depan nanti akan seperti apa. Kayak gitu Mas. Jadi apa yang aku tulis itu kadang-kadang rasanya kayak gini ya. Oh iya. Nah kayak di album-album sekarang ini ada beberapa aku mencoba untuk menulis teks lagu 12 lagu yang jadi baru 4 dalam jangka waktu setahun setengah lebih. Aku kayak sekarang itu jadi kayak ngerasain apa yang aku tulis gitu. Gila itu Mas, aku maksudnya takut juga, ada ketakutan. Bang seharusnya di mini album Mendung Tanpa Udan itu harusnya ada 7 lagu, tapi aku skip 1 lagu. Jadi 6 doang. Karena takut aku. Takut kenapa? Ya kayak gimana ya Mas? Kayak doa lagu itu. Oh. Mas sering ngerasa apa yang ditulis terus kejadian ke diri sendiri gitu ya? Yes, kayak gitu. Beda kalau aku misalnya baca naskah film atau teater gitu kan, kita harus pelajari secara ilmiah dan yang lain sebagainya gitu kan. Kita harus masuk ke pikiran teks itu gimana kita akhirnya jadi tokoh. Nah ini kan enggak, kita bener-bener, makanya aku 99% akhirnya aku mengenal diriku sendiri. Ya itu ketika aku bikin karya akhirnya ternyata bisa ya hidup kayak gini gitu. Seperti itu, akhirnya lebih kenal gitu. Nah, ketika lagu Mendung Tanpa Udan ini jadi, kan pertama Mas rilis kan? Yes. Terus gimana ceritanya setelah Mas rilis banyak musisi yang kemudian nge-cover lagu ini? Pertama itu bikin drama dulu aku Mas, maksudnya kayak gini. Ada beberapa penyanyi yang minta gitu, wah ini. Bahkan temanku sendiri deket itu, yang deket banget bantuin prosesku ada. Dia tuh nggak tak kasih. Nggak kasih izin? Nggak kasih izin. Kenapa? Karena aku yakin ini meledak pertama itu. Ya, siapa sih yang nggak pengen karyanya itu benar-benar der gitu. Tapi waktu itu aku belum siap. Jadi emang aku itu kayak ini Mas, apa ya, kalau semuanya tak lempar sekarang, aku nggak punya jeda waktu untuk memikirkan karya ini ke depannya seperti apa. Seperti itu progresku di proses kreatif juga aku tidak bisa memikirkan. Aku bisa bikin karya bagus, aku harus juga punya waktu untuk perenungan juga. Aku pikir kayak gitu. Karena itu akan mempengaruhi proses kreatifku ke depannya. Karena aku waktu itu belum punya tim. Jadi semua dipikirin sendiri. Yes, ya kayak gitu. Ini gimana ya aku menulis teks ini, aransemennya kayak referensi musikku juga akhirnya jomplang juga. Misalnya hari ini karena musikku pop ya, bukan teman-teman yang
yang viral seperti teman-teman hari ini nikmati. Banyak teman-teman juga yang nggak tahu bahwasanya Mendung Tanpa Udan itu genrenya pop. Kan itu. Aku yakin kalau ini di cover udah selesai gitu. Tapi aku memilih hampir 7 bulan lebih itu santai dulu. Ya nanti. Masih sih nggak punya duit, Mas. Tapi aku sampai nolak itu. Karena memang ya yang tak bilang di awal tadi, bapak ini tak lebih tahu anaknya. Iya. Nah, sekeren-kerennya siapapun yang ikut ngasuh, tapi bapaknya yang tahu. Kayak gitu sih. Bener. Jadi sebenarnya kalau kita denger yang versi Mas Kuku itu sebenarnya lagunya pop ya. Nah, bener nggak nih rencananya bersamaan dengan film ini bakal rilis versi baru ya dari Mendung Tanpa Udan ya? Bisa diceritain nggak? Bakal kayak gimana nih Mas versinya Mas? Jadi gini Mas, saya itu dulu punya cita-cita setelah fase dengerin musik-musik kenceng kayak gitu Dengan musik keras ya? Iya. Terus aku tuh nggak tahu bahwasanya musik yang paling nyaman di kupingku itu adalah keroncong. Oh iya? Yes. Kenapa Kalau di lagu Pas Arab Udan Gede itu, kalau di lagu Pas Arab Udan Gede itu teman-teman jeli gitu. Ada bossa novanya juga ada keroncongnya. Itu yang tak pengenin pertama. Tapi yang kemudian di Mendung Tanpa Udan tidak bisa aku realisasikan karena waktu itu memang benar-benar keterbatasan alat. Aku sama Mas Kris yang temanku di Jakarta, yang dia bantuin rekamanku. Oke. Akhirnya ya udahlah gitu. Suatu saat nanti aku bikin. Nah, ini terrealisasikan dapat ruang di momen bersamaan dengan ini. Dengan film Mendung Tanpa Udan. Yes, akhirnya oke juga nih. Ini akan aku share konsep terbarunya dengan insya Allah dengan visualnya juga. Dengan video klipnya? Yes, dari 6 lagu itu akan aku jadikan satu. Terus kemudian nanti aku coba nyari duit dulu untuk tak jadiin drama musikal. Oh, mau jadi drama musikal ini rencananya? Ya tetap kembali ke panggung Mas, karena basic orang panggung tuh. Tapi bisa nyebrang ke musik ya? Ya sebenarnya semua berketerkaitan. Iya sih, bener. ada aspek musik juga di panggung soalnya ya Mas. Pasti Mas. Nah, kalau terkait filmnya Mendung Tanpa Udan sendiri nih Mas, harapan Mas gimana nih? Sama mungkin kasih, kan kita udah ngeliat prosesnya nih, kita udah ngeliat talentnya siapa, cuma kita belum boleh nyebut lah ya. Nah kalau Mas lihat nih dari talent yang ada sekarang, dari skrip yang ada sekarang, dari tim yang ada sekarang, menurut Mas nih film ini bakal gimana nih? Kalau dari sudut pandang Mas Kuku? Saya tidak, kalau aku kayak gini Mas, tipikalnya orang belum berani punya ekspektasi di awal. Tapi aku yakin bahwasanya aku lihat orang-orang yang ikut di proses produksi ini, mereka nggak cari aman secara proses kreatif, berarti dia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih. Misalnya kayak di Peran Udan, terus di Bapak Sutradara juga debutnya yang sangat sangat dipertanggungjawabkan karena ini debut yang sangat untuk keberangkatannya dia ke tempat-tempat selanjutnya. Pikirkan aku. Jadi aku pikir ini akan lebih ke kalian tidak akan bisa menikmati apa yang di luar kepala kalian, tapi kalian insya Allah akan masuk ke dalam cerita itu. Karena tidak hanya aku putus ya sudah, yuk balikan ya sudah gitu, enggak. Banyak kejutan ya. Yes, aku kayak gitu. Jadi banyak jebakan di orang-orang merasakan putus balikan sampai kemudian harapan itu tidak terwujud, itu banyak. Nah di film ini kayaknya sedikit banyak merangkum situasi itu. Jadi teman-teman kalau kayak pengen berdialog dengan dirinya sendiri, nonton film ini. Oke. Kalau nggak nemu teman untuk bercerita ya nontonlah film. Tanpa Udan ya.